Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilda Ainunisa dengan NPM 18088 dari Pendidikan Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesial saya yaitu semaglutid oral atau Rybelsus pada diabetes mellitus tipe 2 di ras Asia yang merupakan tinjauan pustaka. Asia sendiri menempati urutan ketiga dalam International Diabetes Federation di antara 7 wilayah dengan jumlah penderita diabetes tertinggi. Prevalensi diabetes di Asia terus meningkat hingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan karena beberapa alasan. Yang pertama, onset diabetes pada ras Asia terjadi lebih awal dibandingkan ras lain, kemudian ras Asia memiliki tingkat obesitas, lingkar pinggang, serta lemak visceral dan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan ras lain, bahkan dengan indeks massa tubuh yang rendah atau normal. Hal ini terkait dengan gaya hidup orang Asia, yaitu kebiasaan makan nasi putih, serta faktor lingkungan yang mengonsumsi makanan cepat saji, gaya hidup sedentary, dan urbanisasi. Selain itu, massa sel beta pankreas ras Asia juga lebih kecil dibandingkan ras lain yang menyebabkan penurunan sekresi dan sensitivitas insulin. Studi klinis telah menunjukkan bahwa agonis reseptor GLP-1 lebih unggul daripada obat antidiabetes lain dalam mengurangi kadar HbA1c, tekanan darah, dan berat badan, dan memiliki resiko hipoglikemia yang lebih rendah. Namun, obat tersebut awalnya hanya ada dalam sediaan subkutan sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada penderita diabetes dan menurunkan kepatuhan. Sehingga pada September 2019, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui obat semaglutid oral dalam tablet sebagai pengobatan diabetes yang secara signifikan dapat menurunkan kadar HbA1c. Obat ini juga dapat meningkatkan sekresi insulin dan mengurangi sekresi glukagon, sehingga nantinya itu dapat mengontrol kadar gula darah dan menyebabkan penurunan kadar HbA1c yang signifikan dalam jangka panjang. Untuk semaglutid oral itu sendiri merupakan obat golongan agonis GLP-1 yang ditambahkan dengan SNAC sebagai derivat asam lemak kecil untuk mempercepat penyerapan semaglutid oral di epitel lambung serta menghindari aktivitas enzim proteolitik dan degradasi yang diinduksi pH di lambung. Sediaan obat ini juga terdiri dari injeksi, subkutan, dan juga tablet oral yang memiliki nama dagang Rybelsus dengan sediaan 3, 7, dan 14 mg. Untuk farmakokinetik dan farmakodinamiknya, jadi untuk bioavailabilitas dari obat ini itu lebih rendah daripada semaglutid injeksi dan memiliki tingkat penyerapan yang berbeda-beda pada pasien. Kandungan SNAC-nya dapat meningkatkan pH lambung dan dapat melindungi obat dari degradasi enzimatik di lambung. Untuk waktu paru dari obat ini itu ditambahkan dengan 300 mg SNAC adalah 160 jam. Dengan penyerapan semaglutid oral di lambung ini terjadi melalui jalur transseluler dan terbukti bahwa SNAC dapat mencegah degradasi enzimatik dengan menetralkan pH rendah di sekitar tablet, sehingga konsentrasi tablet yang melewati mukosa lambung akan meningkat. Untuk mekanisme aksi dari semaglutid oral, jadi semaglutid oral ini merupakan suatu GLP-1 yang merupakan hormon alami dari hasil pembelahan proglukagon oleh enzim prohormon konvertasi di usus dan tersimpan terutama di usus halus. Hormon GLP-1 ini dapat memberikan efek inkretin, yaitu pengeluaran insulin yang lebih banyak karena kadar glukosa yang tinggi. GLP-1 juga dapat mengatur gen sel beta pankreas dengan menghambat apoptosisnya, mencegah glukolipotoksisitas, dan meningkatkan fungsi sel beta. Reseptor GLP-1 di sel beta dan sel alfa pankreas yang teraktivasi saat berikatan dengan GLP-1 akan menyebabkan dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah meningkatkan kadar CAMP dan menyebabkan peningkatan pengeluaran insulin oleh sel beta pankreas. Untuk mekanisme kedua adalah menghambat dan menurunkan pengeluaran glukagon oleh sel alfa pankreas. Kedua mekanisme tersebut merupakan kedua mekanisme utama yang bergantung pada kadar glukosa darah. Dan adapun mekanisme lain yaitu memperlambat laju pengosongan lambung, memberikan sinyal kenyang pada otak, serta menekan nafsu makan dan asupan makanan yang dapat menyebabkan penurunan berat badan. Berdasarkan hal tersebut, semaglutid oral ini dapat mengontrol kadar glukosa darah dan berdampak pada penurunan kadar HbA1c yang signifikan dalam jangka panjang. Untuk efek samping dari obat ini, yang paling sering muncul adalah mual, muntah, dan diare. Untuk resiko hipoglikemia itu jarang dan sedikit kemungkinannya, kecuali jika dikombinasikan dengan sulfonylurea atau insulin. Untuk indikasi dari obat ini adalah pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, sedangkan kontraindikasinya adalah individu yang memiliki riwayat penyakit multiple endocrine neoplasia syndrome type 2, medullary thyroid carcinoma, hipersensitivitas terhadap semaglutid, dan memiliki riwayat keluarga dengan MTC. Untuk kesimpulannya adalah, jadi obat semaglutid oral ini
termasuk obat golongan GLP-1 dari sediaan oral yang memiliki efektivitas yang baik dalam menurunkan kadar ABS1C karena dapat mengatur gen sel beta pankreas dengan menghambat apoptosis dan mencegah glukolipotoksisitas. Pemberian obat ini juga yang diberikan pada pasien DMT2 dengan thalassemia akan lebih unggul karena obat tersebut dapat menekan nafsu makan dan membuat penurunan berat badan yang akan mengendalikan DMT2 pada ras Asia yang memiliki adipositas atau kandungan lemak dan lingkar pinggang yang lebih tinggi dibandingkan ras lain. Pemberian obat ini juga pada ras Asia akan memiliki penurunan kadar BS1C yang lebih tinggi daripada ras lain. Oleh karena itu, semaglutid oral dapat dijadikan pengobatan alternatif yang lebih nyaman digunakan untuk menurunkan kadar BS1C pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan ras Asia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.